Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan sebanyak 1.000 lebih rekening penerima bansos terblokir di Sragen, Jawa Tengah. Hal itu membuatnya marah dan memberikan ultimatum kepada penyalur bantuan sosial. Risma menemukan ada sebanyak 1.829 penerima yang tercatat belum mencairkan bansos PKH di Sragen. Namun ketika pihaknya berkoordinasi dengan bank penyalur bansos tersebut, ternyata ada 1.868 rekening penerima bansos yang terblokir sehingga warga tidak bisa mencairkan bantuannya. Risma meminta Dinas Sosial Sragen, bank penyalur, serta pendamping PKH segera berkoordinasi terkait perbedaan data tersebut. Risma memberikan ultimatum agar minggu depan bantuan sosial itu sudah harus tersalurkan. Kita ada data bahwa ada yang belum cair. Terus kita cek masalahnya apa, padahal kita sudah perintah untuk membayar begitu. Nah, kan kita selesaikan masalahnya apa? Jangan sampai kemudian tidak terima padahal kita sudah ada perintah bayar gitu kan. Uangnya kan juga sayang begitu. Pemirsa, di tengah gencarnya seruan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, masih ada saja masyarakat yang belum divaksin. Alasannya beragam, mulai dari sulitnya proses pendaftaran secara daring hingga terbatasnya kuota vaksin yang tersedia. Proses pendaftaran yang sulit dan terbatasnya kuota vaksin membuat masyarakat kesulitan mengakses vaksin COVID-19. Seperti yang dialami oleh Rizal Ramadan, warga Sawahan Surabaya yang kesulitan untuk mendaftar vaksinasi di pemerintah kota Surabaya. Ia sudah beberapa kali daftar secara daring, namun gagal dan hingga saat ini dirinya belum mendapatkan vaksin. Daftarannya sudah, iya. Cuman kesulitannya kadang yaitu tadi kuota penuh seperti itu, kadang sinyal juga error, nggak mau masuk daftarnya seperti itu. Hal senada juga dialami oleh Dava Ayu, warga Surabaya ini juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan vaksin, bahkan dirinya langsung mendatangi lokasi vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah kota Surabaya, namun ia kecewa karena namanya tak terdaftar. Kalau kesulitan sih dari yang kemarin-kemarin itu selalu kehabisan untuk kuotanya kan cuma sedikit terbatas, jadi nggak dapat untuk udah 2 kali sih nggak dapat buat vaksin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan akses vaksin kepada masyarakat. Salah satunya akses vaksin bagi masyarakat yang berasal dari daerah lain. Untuk warga manapun pelaksanaan vaksinasi itu adalah ada juknisnya. Jadi siapapun warga negara vaksinasi dimanapun itu diperbolehkan. Vaksinasi di wilayah Madura, termasuk Bangkalan, memang tidak secepat daerah lain karena masih banyak warga di pelosok kampung yang enggan ikut vaksinasi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh warga dari kota besar seperti Surabaya yang kehabisan kuota vaksin di daerah asalnya. Mereka pun datang ke Madura untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Karangpucung Lanmar, Surabaya. Rumah Sakit Darurat COVID-19 milik Korps Marinir ini mampu menyediakan 800 tempat tidur dengan jumlah tenaga kesehatan dan dokter sebanyak 50 orang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama Pangkotama TNI AL, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau dan meresmikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Karangpucung Lanmar, Surabaya. Rumah sakit milik Korps Marinir ini mampu menampung 800 pasien. Sementara itu terdapat 50 tenaga kesehatan, termasuk dokter dari RSUD Dr. Sutomo. Sudah siap bednya 800 pasien. Ya. Ini peranannya tidak selengkap tadi seperti di Ramalan, karena memang ini untuk pasien-pasien yang sifatnya ringan. Bukan berarti terus pasien berat tidak, pasien berat tetap kita terima. Nantinya langsung kita evakuasi ke RSUD Ramalan maupun di Dr. Sutomo. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Karangpucung Lanmar berlantai 2 ini dilengkapi dengan peralatan medis khusus pasien bergejala ringan.
Dalam operasionalnya nanti, rumah sakit darurat ini tetap berkoordinasi dengan Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan dan Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, semua terlibat, semua berperan. Yuk kita bersama mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mulai dari kamu, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Propam Polri telah memeriksa Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri, terkait sumbangan 2 triliun untuk penanganan COVID-19 dari keluarga Akiditio yang gagal cair. Tim pemeriksa dari Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Propam Polri sedang membuat laporan terkait pemeriksaan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri, untuk diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Pol Eko Indraheri telah mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kecerobohannya terkait dengan donasi bodong senilai 2 triliun dari keluarga Akiditio. Terkait pencopotan ataupun rotasi Kapolda Sumsel, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan masih menunggu laporan Itwasum dan Propam Polri. Kadif Propam sedang dibuat, ya, yang dibuat biar hasil daripada pemeriksaan itu nanti diajukan kepada Bapak Kapolri. Mengenai pencopotan maupun mutasi, ya, itu ada SOP-nya, kemudian ada aturannya, Ya tentunya ini semua kita harus mengetahui nanti bagaimana hasil daripada kegiatan Itpasum dan Propam ini setelah diajukan ke Bapak Kapolri, ya. Ini masih dalam proses pembuatan laporan, gitu ya, di situ. Pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 53 terduga teroris di sejumlah daerah yang berencana melakukan aksi teror di peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia Selasa lalu. Dalam operasi itu, Densus 88 Anti Teror juga mengungkapkan penggagalan dana melalui kotak amal untuk kegiatan terorisme. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri telah menangkap 53 terduga teroris di 11 provinsi pada bulan Agustus ini, yaitu Sumatera Utara 8 orang, Jambi 3 orang, Lampung 7 orang, Kalimantan Barat 1 orang, Kalimantan Timur 3 orang, Sulawesi Selatan 3 orang, Maluku 1 orang, Banten 6 orang, Jawa Barat 4 orang, Jawa Tengah 11 orang, dan Jawa Timur 6 orang. 53 orang yang ditangkap merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah 50 orang, dan 3 lainnya dari Jamaah Ansharud Daulah pendukung ISIS. Mereka diduga berencana melakukan aksi teror di peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia 17 Agustus lalu. Kelompok JI sendiri, ya, dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan, ya, menggunakan momen itu akan digunakan, ya, dan ini sudah sebelumnya sudah kita lakukan penangkapan atau pengamanan terhadap beberapa orang, 53 orang yang tersebar di 11 provinsi yang dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 17 Agustus. Beberapa terduga teroris yang ditangkap menjalankan peran sebagai penggalang dana melalui kotak amal yang disebarkan di berbagai tempat, seperti masjid, rumah makan, dan warung. Dari Jakarta, Louis Ayu, Seprio, iNews melaporkan. Pemirsa, video mesum pelajar SMA di Balikpapan, Kalimantan Timur viral di media sosial. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Malam.